أكبر الله أكبر. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang paling dikenal karena suaranya yang menggema dalam azan dan kisah hidupnya yang penuh perjuangan, cinta, dan pengorbanan. Ia bukan hanya sekadar muadzin pertama dalam sejarah Islam, tetapi juga simbol keteguhan iman dan kesetiaan yang melampaui kematian. Bilal lahir sebagai budak berkulit hitam dari Habsyah, sekarang Ethiopia, dan dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Quraisy. Ketika Islam datang, Bilal termasuk orang pertama yang memeluk agama baru ini setelah mendengar dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keteguhannya dalam keimanan membuatnya mengalami penyiksaan keji dari tuannya. Di padang pasir yang terik, Bilal ditindih batu besar dan dicambuk, dipaksa kembali pada penyembahan berhala. Namun ia terus mengucap satu kata yang membuatnya bertahan. Ahad, Ahad. Satu. Kekaguman Abu Bakar pada keteguhan Bilal membuatnya membeli dan memerdekakan Bilal. Sejak saat itu, Bilal bukan hanya bebas secara fisik, tapi juga memiliki tujuan baru dalam hidupnya. Hidup demi keimanan dan ajaran Rasulullah. Dekat dengan Rasulullah dan menjadi muadzin. Pertama, Bilal sangat dekat dengan Rasulullah. Kedekatan mereka bukan hanya sebagai sahabat, tetapi layaknya keluarga. Rasulullah tidak pernah memandang rendah latar belakang Bilal. Bahkan beliau berkata, langkah kakimu terdengar di surga sebagai bentuk pujian atas iman Bilal. Rasulullah memilih Bilal sebagai muadzin karena suaranya yang menggugah dan ketulusan dalam setiap lafaz yang diucapkannya. Pertama kali Bilal mengumandangkan azan di Madinah, suara itu menggema dan menggugah seluruh penduduk. Itu adalah simbol awal kemenangan Islam. Sejak itu Bilal menjadi muadzin utama, menyerukan panggilan salat dengan penuh semangat dan ketulusan. Perjalanan hidup di Madinah dan kemenangan Islam. Di Madinah, Bilal menjalani hidup sebagai muadzin, mujahid, dan sahabat yang setia. Ia turut serta dalam berbagai pertempuran besar seperti Badar, Uhud, dan Khandaq. Dalam Fathu Makkah, penaklukan Mekah, Bilal diberi kehormatan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Sebuah momen bersejarah yang membalikkan keadaan masa lalunya yang pahit di kota itu. Dulu disiksa, kini berdiri di tempat tertinggi. Keseharian Bilal tak hanya diisi dengan azan, tapi juga menemani Rasulullah, mendengarkan petuah dan berbagi kisah. Rasulullah menanamkan dalam dirinya nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang yang membuat Bilal merasa sangat berharga. Namun kehidupan Bilal berubah drastis saat Rasulullah wafat. Pada hari kepergian sang Nabi, Madinah diselimuti kesedihan. Bilal mencoba tetap mengumandangkan azan, tetapi saat sampai pada lafaz Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, suaranya pecah, tangisnya pecah, dan seluruh Madinah pun menangis bersamanya. Sejak hari itu, Bilal tidak lagi mampu azan. Permintaan Abu Bakar dan Umar agar ia tetap mengumandangkan azan ditolak lembut oleh Bilal. Ia berkata, aku dulu menyeru karena dia. Jika dia tak lagi datang, biarkan suara ini diam. Ia memilih pergi ke Syam, wilayah yang kini meliputi Suriah dan sekitarnya. Jauh dari kenangan yang terlalu menyayat hati. Di sana ia berjuang di perbatasan Islam, tapi suaranya tetap ia simpan. Tahun-tahun berlalu. Bilal hidup dalam sepi yang dalam. Meski Islam menyebar luas, dalam dirinya hanya ada satu kerinduan, Rasulullah. Ia tak lagi mengumandangkan azan, kecuali kadang dalam bisikan, sendiri dalam malam. Hingga suatu malam ia bermimpi bertemu Rasulullah yang berkata, mengapa kau jauh dariku, wahai Bilal? Mimpi itu mengguncang hatinya. Ia merasa sudah waktunya pulang. Bilal kembali ke Madinah dan kehadirannya mengguncang kota itu. Warga menyambut dengan haru dan Umar bin Khattab menyambutnya dengan pelukan. Bilal langsung menuju makam Rasulullah, bersujud lama di sana. Dua cucu Nabi, Hasan dan Husain,
meminta Bilal untuk azan sekali lagi. Ia tak kuasa menolak. Ia berdiri, suara gemetar, dan mulai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله Dan ketika sampai pada Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, suaranya pecah lagi. Seluruh Madinah menangis. Itu adalah azan terakhir Bilal. Bilal kembali ke Syam dan menetap di sana. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam ibadah dan kenangan. Saat ajal menjemput, istrinya berkata, "Betapa sedihnya hari ini." Bilal menjawab, "Jangan, ini hari yang paling bahagia. Aku akan bertemu dengan Muhammad dan para sahabat." Bilal wafat dengan senyum, membawa suara yang pernah mengguncang bumi, dan sampai hari ini terus menggema di langit. Bilal bin Rabah adalah contoh bagaimana cinta pada Tuhan dan Rasul mampu mengubah budak menjadi panji cahaya. Suaranya yang dulu menggema di atas Ka'bah, kini menggema dalam sejarah. Ia mengajarkan bahwa keberanian, kesetiaan, dan cinta sejati tak selalu bersuara, tapi selalu terasa.